sayangnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 4 SD Negeri Semen dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan kami semua dalam rangka nanti adalah kegiatan diseminasi tentang budaya positif, yang mana pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang paradigma pendidikan lama ke paradigma pendidikan yang baru. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, kepada ibu-ibu yang TDP, yang mana pada kesempatan ini nanti akan menyampaikan materi diskusi atau memandu diskusi tentang materi tersebut. Mari kita mohon untuk partisipasinya dan dukungan secara penuh demi kebaikan dunia pendidikan di SD Negeri Semen dan dunia pendidikan di secara nasional pada umumnya. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa karena di SD Negeri Semen ada 4 TGP, maka nanti dari materi akan disampaikan dan masing-masing kurang lebih adalah 30 menit masing-masing TGP, yang dimulai dari Ibu Farida Nurhikmah, yang kedua Ibu Rini Wahyuni, yang ketiga Ibu Rika Nurhitasari, dan nanti Ibu Fitri Yuli Astuti. Demikian untuk menyingkat waktu atau demi efektifnya waktu, maka saya tidak akan menyampaikan banyak lebar. Mari kita simak bersama-sama dan selamat untuk menyampaikan materi. Semoga hal ini nanti bisa sekali lagi bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Semen untuk membahas bersama tentang budaya positif. Nanti kami berempat akan secara bergantian menyampaikan beberapa materi yang semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Materi yang pertama, nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, dilanjutkan tentang teori kontrol, hukuman penghargaan, dan sedikit tentang retribusi. Kemudian sesi kedua akan disampaikan oleh Ibu Rini Wahyuni. Menyampaikan apa, Bu Rini? Ya, nanti dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang ketiga dan yang keempat, yaitu tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk sesi berikutnya, Bu Rika. Ya, untuk sesi selanjutnya saya akan menyampaikan materi posisi kontrol. Selanjutnya nanti kami akan menyampaikan materi yang ke-6, yaitu tentang pendidikan restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan sikap yang baik. Kita mulai dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita bisa berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita awali materi pada siang hari ini. Mari kita diskusikan bersama materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan
Kemudian yang kedua, nanti tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga sedikit tentang restitusi. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita lakukan permainan terlebih dahulu. Bapak Ibu, mari kita melakukan permainan cobalah buka. Saya minta 2 orang sukarelawan dari Bapak Ibu, silakan. Ada yang berkenan. Nanti untuk orang pertama bertugas untuk menyiapkan kertas, kemudian menuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, kemudian dibuat tepalan di tangan untuk kemudian menyimpan sesuatu yang sangat berharga itu dalam tepalan tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga, karena pentingnya benda yang Bapak Ibu tuliskan itu bisa benda ataupun sesuatu yang pokoknya yang sangat berharga. Kemudian nanti orang kedua bertugas untuk mencoba dengan segala macam cara untuk berusaha membuka kepalan tangan dari orang pertama tadi. Boleh dengan membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau mungkin menjanjikan sesuatu, berusaha untuk agar orang pertama mau membuka kepalan tangannya tersebut. Silakan Bapak Ibu, ada yang berkenan untuk menjadi sukarelawan. Baik, terima kasih kepada Pak Kapit dan Pak Marjo. Monggo Pak Kapit menjadi orang pertama atau orang kedua? Nanti Pak Marjo tugasnya gimana caranya supaya Pak Kapit ini mau membuka kepalan tangannya. Boleh digelitiki, boleh dimarahi, atau mungkin dijanjikan uang berapa gitu Pak, silakan. Bapak Ibu, kaitannya dengan profesi kita sebagai pendidik. Coba kita ingat-ingat kembali tentang teori kontrol Dr. William Glasser. Beliau ini adalah seorang psikiater dan juga seorang pendidik. Beliau ini mengemukakan bahwa ada 4 hal yang menjadi miskonsepsi. Yang pertama, ilusi bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dalam hal ini bujukan. Kayak tadi Pak Marjo sudah berusaha sekuat tenaga untuk membujuk. Nah, bujukan itu sebetulnya tidak efektif dan juga tidak selalu bermanfaat Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan penguatan. Kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Sebetulnya kritik atau penguatan-penguatan negatif mungkin juga bisa perilaku marah atau hukuman. Itu bukan mengontrol murid, tapi justru hanya membuat anak-anak itu merasa bersalah. Nah, yang terakhir bahwa orang dewasa, kita sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang ingin saya tekankan Bapak Ibu, bahwasanya kita sebagai guru itu sebetulnya tidak bisa mengontrol murid-murid kita, karena kembali tadi yang bisa mengontrol itu adalah masing-masing dari murid kita sendiri. Kalaupun memang kita berhasil mengontrol murid, menginstruksikan sesuatu, kemudian murid kita
mereka melakukan sesuatu. Itu sebetulnya karena memang murid-murid kita yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena kontrol dari guru adalah kebutuhan dasar yang memang akan dipenuhi oleh murid ketika itu. Kemudian slide selanjutnya, tema besar kita pada siang hari ini adalah tentang budaya positif, Bapak Ibu. Salah satu unsur utama untuk menciptakan budaya positif yaitu melalui disiplin positif. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama, kita sebagai pendidik berusaha untuk mewujudkan disiplin positif begitu ya, agar mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan perilaku tersebut berasal dari motivasi dalam diri murid-murid kita. Jadi bukan karena dorongan dari luar. Oke, mari kita cermati satu persatu. Disiplin positif yaitu pendekatan yang menekankan pada pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan sosial, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis. Contohnya, disiplin positif dalam kelas yakni membuat keyakinan kelas yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh guru ini. Jadi, alih-alih menggunakan peraturan yang dibuat oleh guru, lebih baik siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi, hal-hal apa yang ingin mereka capai, kemudian bagaimana cara mencapainya, siswa dilibatkan Bapak Ibu. Jadi, guru melibatkan siswa dalam diskusi tentang norma atau aturan kelas yang kemudian akan disepakati bersama. Jadi jangan hanya beranggapan bahwa disiplin itu merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau mungkin hukuman seperti itu. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kenapa dikatakan universal? Karena nilai-nilai kebajikan ini bisa diterima oleh semua orang, tidak memandang suku bangsa, kemudian bisa diterima oleh lintas bahasa, kemudian juga lintas agama maupun dengan latar belakang yang berbeda. Nah, kaitannya dengan posisi kita sebagai pendidik, maka nilai-nilai kebajikan yang ingin saya tekankan adalah tentang profil pelajar Pancasila. Sebetulnya nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak, Bapak Ibu bisa melihat kembali dalam PMM. Di masing-masing smartphone Bapak Ibu sudah ada PMM kan? Sudah itu. Nah, di sana ada materi tentang budaya positif. Nah, namun yang akan saya tekankan di sini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih. Atau mungkin masih ingat lagunya? Masih. Pakai nada lagu Natasha itu ya Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Nah, tadi Bapak Ibu, kemudian tentang teori motivasi. Budaya positif tadi lebih baik dilakukan oleh murid dengan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Coba Bapak Ibu, mari kita cermati bersama-sama teori motivasi perilaku manusia dalam bukunya Restrukturing School Disiplin karya Jane Gossop menyampaikan bahwa ada 3 motivasi yang mendasari perilaku seseorang.
untuk menghindari hukuman. Jadi mungkin kadang anak-anak kita itu datang tidak terlambat supaya tidak dihukum, atau mungkin anak-anak kita memakai seragam yang lengkap supaya tidak dihukum. Nah, berarti anak tersebut masih berperilaku dengan motivasi eksplisit atau dari luar. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Misalnya mungkin orang tua menjanjikan, nah kalau kamu besok ujian dapat nilai 100, bakal ibu belikan sepatu baru. Kira-kira anak tersebut bakal termotivasi untuk dapat nilai 100 tidak? Tapi kemudian kalau ketika bapak ibunya tidak menjanjikan, anak tersebut bakal tetap rajin belajar atau tidak? Ya, jadi motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain ini juga termasuk motivasi ekstrinsik atau dari orang. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri, karena dia benar-benar dengan kesadaran ingin menjadi seorang misalnya yang bertanggung jawab. Dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak Ibu, motivasi manakah yang memang seharusnya dimiliki oleh murid-murid kita? Hukuman, konsekuensi. Sudah siap Bapak Ibu? Oke. Yang pertama, tindakan dulu untuk menyuruh anak mencatat 100 kali di dalam buku untuk mencatat 100 kali di dalam buku. Jadi anak disuruh untuk menulis kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Kenapa tadi Bu Rika sempat? Oh ya, Ibu juga konsekuensi. Mungkin Bu Rika atau Ibu silakan mungkin bisa menyampaikan kenapa kok berpendapat itu ada konsekuensi. Tadi kan kalau hukuman itu adalah secara tidak direncanakan. Nah, tapi kalau konsekuensi mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan. Kalau nanti sampai terlambat harus begini. Nah, menurut saya karena di situ ada pencatatan 100 kali, itu saya berpikir sudah ada konsekuensi dari apa ya? Sudah ada kesepakatan kalau besok kamu terlambat sekolah untuk mengingat-ingat kamu harus menulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Seperti itu. Jadi saya berangan-angan itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Terima kasih Bu. Lalu aku lanjutkan seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bisa kita simak bersama-sama. Pada hukuman itu cenderung membuat anak menjadi sakit, baik fisik maupun hatinya, dan itu bisa berdampak dalam jangka sangat panjang Bapak Ibu. Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu malah justru mudah diingat anak-anak, ya kan? Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, untuk hukuman, anak-anak itu jadi merasa peraturan itu menyebalkan. Itu adalah bentuk anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab, anak lebih menghargai tentang kedisiplinan. Dan dampaknya Bapak Ibu, ketika anak-anak dihukum, dipermalukan, anak menjadi merasa kadang marah atau mungkin merasa bersalah karena dipermalukan, bahkan merasa tidak dihargai oleh orang lain. Sedangkan ketika anak mendapatkan konsekuensi, anak itu akan kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bapak Ibu, ketika ada tindakan anak yang keluar dari keyakinan, melanggar kedisiplinan, mungkin
Solusinya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Untuk lebih detailnya, mungkin prakteknya nanti akan disampaikan oleh Bu Fitri. Tapi di sini saya akan menyampaikan sedikit. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini dilakukan melalui proses dialog antara guru dan siswa. Jadi membangun komunikasi yang baik antara guru dan siswa melalui 3 tahap. Makanya kita kenal ada istilah segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga mengembalikan anak kepada keyakinan kelas. Nah itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada sesi selanjutnya. Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu merupakan identitas gagal dan cenderung hasilnya negatif. Sedangkan konsekuensi itu lebih bersifat netral. Kalau restitusi itu termasuk tindakan yang positif karena anak dikembalikan kepada keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini adalah pernyataan-pernyataan tentang perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Ketika anak-anak dihukum, anak-anak jadi membenci peraturan. Ketika anak-anak mendapatkan konsekuensi, anak-anak akan cenderung patuh, menghormati. Kemudian, kalau anak diberi tindakan restitusi, maka anak tersebut akan menghormati dirinya sendiri. Jadi anak itu dikembalikan kepada keyakinan yang memang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian, ketika anak mendapatkan hukuman, anak-anak itu akan tersakiti. Kemudian juga perilakunya menjadi agresif atau mungkin menjadi pasif. Sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Jadi hukuman itu buat anak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupannya, tapi tidak bisa diterapkan kepada semua hal. Untuk konsekuensi, anak itu memahami bahwa sesuatu harus terjadi. Misalnya kayak tadi anak-anak menggunakan minuman, maka dia itu termasuk juga dari konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan kalau restitusi itu anak-anak terpecahkan, bahkan dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya Bapak Ibu, tentang hukuman dan konsekuensi dan di akhir solusi dengan restitusi sudah cukup. Nanti kita beralih pada penghargaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hukuman dan penghargaan itu memiliki nilai yang sama. Istilahnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi sama-sama motivasi yang timbul itu dari tujuan atau motivasi yang timbul. Padahal tujuan kita tadi terhadap anak-anak adalah menumbuhkan motivasi dari dalam motivasi yang timbul. Kenapa hukuman itu juga termasuk nilainya sama dengan penghargaan? Karena penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Anak-anak tidak akan bergerak kalau ini tidak diberi penghargaan. Begitu. Penghargaan akan mematikan kreativitas. Penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Lalu, apa solusinya ketika kita tidak boleh untuk memberikan penghargaan yang terus-menerus? Maka bentuk program kebajikan yang disarankan adalah pemberian apresiasi. Apresiasi ini dalam
pribadi dan kepada semua siswa secara bergantian. Jadi kalau pemberian hadiah itu hanya diberikan kepada satu anak, nanti anak yang lain akan merasa bahwa dirinya itu gagal, aku tidak berhasil, dia berhasil karena aku tidak, seperti itu. Sedangkan kalau apresiasi ini maka harus diberikan pengakuan kepada seluruh siswa secara bergantian. Dan penghargaan memberi pengakuan secara konsisten juga fokus pada proses yang sudah dijalani anak itu, bukan pada hasilnya. Jadi memberikan apresiasi selama prosesnya, tidak hanya bertujuan pada hasil akhirnya saja. Pada materi ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apakah itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan? Tadi sudah dibahas sama Bu Ida tentang peraturan, ada konsekuensi dan hukuman. Nah, kenapa kita tidak memilih peraturan kelas tetapi keyakinan kelas? Karena ya, ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan. Jadi, menurut KBBI, peraturan adalah tatanan, sedangkan keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh kepastian ketentuan. Definisi dari keduanya memiliki perbedaan dari penentu atau pembuatnya. Jadi, biasanya kalau peraturan itu yang membuat satu pihak, tapi harus dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, sedangkan ada contohnya, misalnya peraturan pemerintah, ya berarti yang menentukan pemerintah, kemudian kita yang melaksanakan. Ya, terus untuk keyakinan itu mengacu dalam diri individu tersebut, kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang atau nilai-nilai apa yang diyakini. Jadi nyambung dari materinya Bu Ida tadi tentang motivasi yang ada dalam diri sendiri. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama, yang berasal dari penyautan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini biasanya yang membuat tidak dari satu pihak, tidak hanya guru saja, tetapi di sini murid dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatannya. Keyakinan kelas menjadi tujuan atau fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Dengan praktik pembuatan keyakinan kelas, murid dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang diyakini dalam kelas. Kemudian, dengan keyakinan kelas, murid akan lebih memiliki motivasi internal untuk menjalankan keyakinan dibanding dengan peraturan yang tidak terlibat dalam penyusunannya. Selain itu, murid dapat memahami makna dan tujuan dari keyakinan yang dibuat. Jadi kalau tadi anak-anak melaksanakan peraturan itu hanya karena takut akan kena hukuman atau hanya ingin mendapatkan penghargaan, itu kalau keyakinan kelas mereka melaksanakan itu bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi karena memang mereka memiliki kesadaran sendiri yang datang dari diri sendiri, sehingga akan menciptakan anak-anak yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian keyakinan kelas menurut dosen adalah suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara implisit seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Jadi memang dalam keyakinan kelas ini anak-anak dilatih untuk menjadi anak-anak yang mempunyai sikap tanggung jawab serta disiplin dan dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan
hanya mereka berbuat baik hanya karena takut akan hukuman ataupun hanya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ada beberapa strategi dalam menyusun keyakinan kelas. Yang pertama adalah membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Ya, jadi memang dengan kata-kata yang positif sehingga dapat memotivasi anak dari dalam. Terus keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas dibuat seharusnya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi, sudah saya sampaikan tadi, dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini memang anak-anak diajak terlibat aktif sehingga mereka bisa mengungkapkan pendapat mereka. Jadi ketika keyakinan kelas itu sudah disepakati, mereka akan dengan sadar melakukannya. Terus kemudian keyakinan kelas itu dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini bisa menyesuaikan, mungkin bisa diubah dalam situasional ya. Di sini saya juga sudah mulai belajar membuat keyakinan kelas seperti yang sudah saya tempelkan di tembok itu ya. Di situ ada kesepakatan kelas 4, ada 5 ya. Nanti akan kita bahas. Tetapi sebelumnya kita lanjutkan dulu ke materi tentang ya. Jadi di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, guru menjelaskan konsep keyakinan kelas kepada murid. Jadi konsep apa saja yang akan dibuat itu guru menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian semua murid di kelas bercurah pendapat tentang keyakinan kelas yang diinginkan. Jadi nanti semua anak berpendapat, pendapatnya ditampung, terus kemudian baru diseleksi atau dipilih. Guru meminta menuliskan satu keyakinan kelas yang ingin diinginkan di kertas post-it yang sudah dibagikan oleh guru ya. Jadi nanti seorang guru bisa membagikan kertas kecil-kecil seperti itu, terus nanti anak-anak disuruh menulis. Kemudian guru dan murid meninjau kembali keyakinan kelas yang ditulis. Mungkin masih ada yang menulis dengan pernyataan negatif. Nanti kita akan mencoba membuatnya. Terus kemudian guru dan murid mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari keyakinan yang ditulis. Guru dan murid meninjau ulang, menyalinnya di kertas karton, menyetujuinya dan menandatangani keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu bisa ditempel di dinding. Ya, ini saya juga sudah mempraktekannya pada awal tahun pelajaran di awal semester kemarin. Berikutnya, baik, terima kasih Bapak Ibu, usulannya ditampung. Sekarang kita kembali pada definisi dari keyakinan kelas tadi yang dibuat secara universal, terus menggunakan kata-kata positif. Nah, ketika menggunakan kata-kata positif di sini berarti kita harus bisa merubahnya ke dalam bentuk positif. Mungkin yang tidak boleh kita hilangkan, kita rubah menjadi kata-kata yang lebih positif lagi untuk didengar, sehingga ketika kita akan melaksanakan atau kita meyakini keyakinan kelas kita ini akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, sekarang mari kita rubah ke dalam bentuk yang lebih positif. Kira-kira tidak boleh datang terlambat ini kalau dirubah ke bentuk yang positif akan menjadi apa ya? Hadir tepat waktu. Iya benar, hadir tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu. Nah, untuk yang kedua tadi tidak boleh membuli teman. Kira-kira kalau dirubah ke bentuk
tidak boleh makan saat pelajaran. Kira-kira apa kalau diubah ke bentuk yang lebih positif? Fokus pelajaran, fokus mengikuti pelajaran, itu bisa nggak? Ya, bisa. Fokus mengikuti pelajaran. Ya, aktifnya mengikuti pelajaran ya, bukan aktif makannya. Nanti kalau makan bisa dilakukan ketika jam istirahat. Kemudian tidak ramai di kelas. Apa kira-kira tidak ramai di kelas? Ya, memperhatikan penjelasan guru. Ya, tapi memang mungkin keadaan anak, karena memang anak itu dunianya masih dunia bermain. Jadi untuk anak-anak yang sering rame itu nanti bisa kita deketin atau kita dampingi agar mereka bisa fokus dalam mengikuti pelajaran. Berikutnya adalah tidak mengolok-olok teman. Ini tadi bisa masuk ke saling menghargai tadi ya. Terus kemudian untuk yang berikutnya adalah tidak boleh merusak fasilitas. Bisa kita rubah menjaga atau merawat gitu ya. Nomor 5 tadi tidak mengolok-olok, kita masukkan ke saling menghargai. Untuk berbicara santun nanti masuk yang punya Pak Kafid ya. Berikutnya tidak mencoret-coret juga masuk ke menjaga fasilitas. Kemudian tidak boleh mencontek saat ujian. Jujur ya, jujur. Kemudian tidak membeda-bedakan teman. Masuk ke saling menyayangi bisa ya. Kemudian tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Ya boleh. Kalau cuma kotor itu nggak apa-apa ya. Ya, nah ini tadi kita sudah belajar membuat keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif. Jadi ketika anak-anak ini mendapatkan kata-kata yang positif seperti ini, mereka akan lebih termotivasi untuk melaksanakannya. Saya juga punya contoh, ada 5 kesepakatan kelas. Kalau di kelas saya ini yang pertama ada selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berbicara dengan sopan dan saling menghormati. Jadi contoh ketika di kelas saya, ini di kelas 4, ada anak yang membuang sampah sembarangan. Ketika saya melihat, guru saya mengingatkan, mereka itu sudah sadar untuk mengambilnya sendiri. Jadi mereka juga melakukan itu karena mereka mengingat keyakinan kelas yang sudah mereka buat dan mereka sepakati. Terus setelah kita bisa merubah keyakinan kelas yang menjadi bentuk yang lebih positif, ini bisa kemudian kita print atau mungkin bisa dihias atau didesain dengan Canva, kemudian nanti bisa kita tempel di administrasi kelas. Ya, jadi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah murid akan mengerti apa tanggung jawab dan haknya sebagai warga kelas. Jadi contoh selalu menjaga kebersihan, tidak hanya petugas tiket yang menjaga kebersihan, tetapi anak-anak dengan sendirinya juga mereka akan menjaga kebersihan kelas, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelas akan memberikan motivasi dalam diri sehingga warga kelas akan lebih tergerak dan
itu kelakuan-kelakuan yang baik juga, karena mereka sudah terbiasa untuk melakukannya. Nah, ini adalah materi tentang keyakinan kelas. Untuk materi berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia sudah pasti memiliki kebutuhan, ya apapun itu bentuknya. Kita hidup ini mesti punya tujuan, ya kan? Seperti hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita punya tujuan. Nah, tujuan itu bisa kita peroleh karena kita itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan dasar, kira-kira apa kebutuhan dasar itu? Dengan yang sudah tahu Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang kasih sayang, ya apa? Oh iya, hidup, kesenangan, apalagi makan, ya enggak? Makan, minum itu termasuk juga kebutuhan. Terus dihargai itu juga termasuk kebutuhan. Nah, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang maupun jasa. Tidak hanya barang saja tetapi juga jasa termasuk kebutuhan manusia. Contohnya, ketika kita ingin memiliki badan yang sehat, ya berarti kita harus apa kira-kira? Harus makan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup. Nah, iya, terus sekarang juga ada istilah healing. Nah, kita juga perlu healing atau refreshing agar kita tidak terlalu sepaneng. Berikutnya, ya, kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan tadi sudah disebutkan Bu Fitri, kebutuhan Bu Ida tadi tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival, terus kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, terus kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu kita membutuhkan pakaian, tempat tinggal, terus keamanan dan kesehatan. Kemudian untuk rasa kasih sayang dan diterima itu adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, ya. Contohnya seperti ini, kita sedang menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, jadi kita didengarkan saja sudah senang ya ini. Ya. Nah, kebebasan itu terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Kemudian untuk kesenangan ini terdiri dari tadi disebutkan ada bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi seperti tadi saya mengadakan ice breaking tadi juga sudah termasuk pemenuhan kebutuhan yang kesenangan. Kira-kira tadi Bapak Ibu lumayan senang atau malah senang ya. Oh ya, nanti lagi bisa dilanjutkan Bu Fitri atau Bu Rika. Nanti mungkin punya ice breaking yang lebih membuat kita bersemangat ya. Ditunggu ya Bu Fitri. Ya. Berikutnya
membutuhkannya. Yang kedua, kebutuhan akan penerimaan dan pengakuan. Guru dan murid juga memiliki kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh orang lain. Guru akan merasa senang atau puas ketika mendapatkan apresiasi dari murid, rekan kerja, pimpinan sekolah, sedangkan murid akan merasa puas ketika mendapatkan pujian atau pengakuan atas prestasinya. Jadi, ketika kita ibaratnya diucapkan selamat Bu, sudah berhasil apa, itu kita juga sudah merasa bahwa kita itu diterima, diakui. Nah, murid juga seperti itu. Ketika ada beberapa anak yang berhasil, kita juga harus memberikan pengakuan, diakui, ya. Pengakuan ini bisa dilakukan di akhir. Jadi anak tidak akan termotivasi hanya karena ingin mendapatkan pujian, tapi penghargaannya kita berikan di akhir sehingga anak tidak tahu kalau kita akan memberikan apresiasi. Yang ketiga adalah kebutuhan akan keterlibatan atau partisipasi. Jadi di sini guru dan murid juga memerlukan kebutuhan itu. Ketika guru sedang mengajar, pasti seorang guru itu menginginkan murid-murid mereka itu untuk aktif. Ya, misalnya ketika ada pertanyaan mereka antusias menjawab, itu termasuk kebutuhan keterlibatan dan partisipasi. Nah, kemudian untuk murid, mungkin ketika mereka mengerjakan tugas terus dinilai, nah mereka juga akan merasa kalau mereka itu sudah berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Untuk yang keempat adalah proses kebutuhan akan pengembangan diri. Guru dan murid memiliki kebutuhan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka. Guru akan merasa puas ketika berhasil mengembangkan diri dan merasa puas ketika berhasil meningkatkan keterampilan pengetahuannya. Seperti pada saat ini kami berempat ya sedang mengikuti pelatihan pengembangan diri. Semoga dari hasil program ini kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita bisa bermanfaat untuk sekolah dan untuk anak-anak serta untuk diri kita. Ya. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan rasa aman dan nyaman. Guru dan murid membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk dapat belajar dan mengajar dengan baik. Guru akan merasa puas ketika lingkungan sekolah terjaga keamanannya dan murid akan merasa puas ketika merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi untuk kebutuhan rasa aman dan nyaman ini yang bisa menciptakan adalah kita semua, tidak hanya guru, tidak hanya murid, tetapi semua warga sekolah, ya. Nah, ya baik, mungkin Terima kasih Bapak yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu posisi 5 kontrol atau 5 posisi kontrol. Nah, di sini apa sih sebenarnya 5 posisi kontrol itu? Nah, di sini ada tulisan dalam dunia restructuring school disiplin mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini akan efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid dari mana ke mana. Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori William Wilson, bukan berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol tersebut. Nah, 5 kontrol itu diantaranya yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi ini biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk dapat meningkatkan murid-murid
biasanya dengan bersuara tersebut membuat alasan bersalah akan menggunakan kebingungan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau bisa merasa rendah diri. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Nah, tapi sebelum sebagai teman dilanjutkan, kok sebenarnya ngantuk ya Bapak Ibu? Mari kita tepuk-tepuk dulu. Oke, tepuk-tepuk dulu. Jadi kalau saya bilang tepuk satu di depan saja. Kalau dua di kanan sama di kiri. Kalau tiga kanan kiri depan. Kalau empat kanan 2 kali kiri 2 kali. Kalau 5 kanan 2 kali kiri 2 kali 1 empat. Bisa ya? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima 2 kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Apakah sebagai teman kita pernah belum sih menjadi seorang teman bagi murid kita? Nah, pada posisi ini tidak ada yang menyakiti murid, namun akan tetap berupaya membuat murid menjadi lebih persuasif. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau, yaitu memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bisa menjawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi tersebut. Nah, posisi pemantau biasanya ada peraturan-peraturan tentang sequensinya. Dengan menggunakan saksi tersebut, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Yang terakhir yaitu sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sudah posisi paling mahir. Selanjutnya, sebelum kita akan melihat Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. dan itu tadi sebetulnya apabila seseorang menjadi mendukung seseorang perempuan biasanya menggunakan hubungan fisik seperti tadi selalu mengelilingi lapangan. Nah, biasanya pada saat ada seseorang yang menjadi seorang penghubung biasanya berkata lebih tegas, lebih keras. Dan tadi apa yang dikatakan Ibu Nurani kemarin saat kalian terlambat tadi, yang memperlihatkan dia sebagai seorang penghukum. Kalimat apa tadi, Pak? Iya, benar. Sana keliling lapangan 5 kali. Nah, adanya tinggi dengan suara yang lebih keras, lebih tinggi. Itu ciri-ciri sebagai seorang penghukum. Masalahnya menyenangkan atau mencekam dari anak. Nah, dari hasil hubungan itu, hasilnya akan satu memberontak, anak akan menjadi pendendam, dan anak akan menyalahkan orang lain. Nah, dampak pada murid itu akan mengulangi. Nah, justru murid tidak akan kapok atau malah akan mengulangi kesalahan berulang kali.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini tadi video menjadi pembuat rasa bersalah ibu gurunya membuat anak itu merasa bersalah. Contohnya tadi berkata apa yang membuat anaknya itu merasa bersalah? Kenapa kamu terlambat lagi, Naren? Dari biasanya suaranya lebih lembut atau lebih keras? Lebih lembut, suaranya lebih lembut, membuat anak itu merasa bersalah, merasa tidak nyaman. Dan di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, dan hasilnya itu menunjukkan menyangkal anak itu dapat berbohong. Selanjutnya dampak pada diri tersebut adalah anak menjadi rendah diri dan anak merasa gagal dan tidak berharga untuk dirinya maupun untuk orang lain. Selanjutnya yaitu sebagai teman, mari kita simak videonya lagi bersama-sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini tadi posisi kontrol sebagai anak guru biasanya tidak menarik murid tersebut, namun akan berupaya mengontrol murid melalui konsultasi. Pada posisi teman itu ada yang bisa negatif atau positif. Yang positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid tersebut. Hasilnya adalah murid akan menjadi gagal dan bermasa berharap lagi akan dibereskan absennya. Jadi dia merasa besok kalau saya terlambat lagi pasti saya dibereskan lagi absennya. Dampaknya pada murid adalah dia akan tergantung dan tidak memiliki rasa mandiri dan tidak bisa memutuskan sendiri. Selanjutnya yaitu sebagai Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
malam Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ini sebagai pemantau, biasanya aku memantau dan mengawasi pada saat kita mengawasi, kita juga bertanggung jawab atas perilaku kawan-kawan yang kita awasi tersebut. Nah, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dan berdasarkan waktunya seperti tadi harus tinggal di jam istirahat. Nah, hasilnya yaitu siswa bisa menyesuaikan dengan diawasi dan dampak-dampak juga yaitu musik pada dampak diri sendiri dan dapat mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Selanjutnya, video yaitu dari sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, tadi sebagai manajer, yaitu hasilnya anak akan menguatkan mata karakter anak dan dampak pada dirinya yaitu siswa dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, pada posisi manajer tersebut, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi, murid tadi berbuat salah dan harus mempertanggungjawabkan dan memberikan alasan yang tepat kenapa dia terlambat. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri tadi dengan menyuruh ibu atau bapak sebagai pengingat atau untuk membangunkannya agar tidak terlambat. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau kemampuan jadi paling mahirnya dari posisi manajer. Siap menjadi guru sebagai manajer Bapak Ibu? Nah, terima kasih. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu mohon dikeluarkan smartphone-nya. Jadi saya sudah kirimkan link di dalam mohon dibuka. Itu sudah dibuka semua deh. Untuk
berpikir dan memahami posisi lima kolom ini, kita akan membuka suatu permainan yang ada di smartphone Bapak Ibu masing-masing. Kita akan menjawab sebagai apa kita kalau ada di posisi ini. Pilihan kalimat tadi sebagai pembuku, pembaca besar, pemantau, manajer, dan sebagainya. Saya kecewa sekali dengan kamu itu sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Empat, tiga, dua, satu. Selanjutnya, nanti ada yang jawab saya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol sebagai apa itu Bapak Ibu? Ini istilahnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa itu? Nah, Bapak Ibu jawabannya apa? Enggak, rasa bersalah. Selanjutnya, soal ketiga. Ayolah, lakukan dengan saya ya. Itu apa? Menjadi posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu itu? Ayolah, lakukan dengan saya. Tetapi kemarin Anda lakukan demi Ibu. Sebagai apa? Sebagai apa? Ayolah, lakukan demi saya sebagai sebagai teman. Ya, selanjutnya selanjutnya. Soalnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Sebagai apa? Sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira sebagai posisi kontrol sebagai apa? Guru, teman, membaca sebentar, manajer, atau sebagai pemantau. Benar Bapak Ibu? Benar. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Ayo dijawab, dari dua orang yang menjawab. Ayo. Pembaca
tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang, kamu mendapatkan bintang akan mendapatkan hadiah bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Nah, semua itu jalan. Kamu tidak mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pertanyaan selanjutnya. Masih tiga lagi Bapak Ibu. Berapa kali sih saya harus mengatakan kepada kamu? Berapa kali sih saya harus mengatakan kepada kamu? Kira-kira bersikapnya seperti apa sih? Berapa kali sih saya harus mengatakan kepada kamu ya? Mari kita lihat jawabannya. Apa jawabannya? Apakah jawabannya ini? Membuat rasa bersalah. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Apa? Kenapa? Oke. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya itu ada 100 coba itu. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Dan apa? Membuat rasa bersalah. Tuh, selanjutnya ini yang terakhir. Yang terakhir, ayo siapa yang mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3? Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kira-kira seperti apa? Posisi kontrol 1, posisi kontrol yang mana? Yang tengah, pemantau, atau sebagai manajer? Nah, nih sebagai apa? Kalau itu sebagai itu terakhir ya. Apresiasi. Semuanya hebat. Terima kasih Bapak Ibu semua menyelesaikan jadi pemenangnya juara 1 yang tadi cepat-cepatan mengerjakan juara 1-nya siapa? Kita lihat bersama-sama. Membuat rasa bersalah itu siapa? Oh, Bu Rini. Yang kedua Bu Rini dan yang ketiga Bu Erni. Tepuk tangan buat kita semua karena kita sudah paham, kita dapat memposisikan diri kita sebagai itu dan yang paling adalah sebagai posisi Bapak sebagai manajer. Nah, mungkin hanya itu yang dari ingin saya
lanjutkan restitusi. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan restitusi. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Ida sebelumnya, restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid, di mana akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Berikutnya restitusi juga yang menurut Serson Gosen juga di tahun 1996, yaitu tentang restitusi juga ya. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi. Jadi untuk menurut dosen tadi digambarkan melalui segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu, kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu biasanya menggunakan kata-kata atau berdasarkan pada seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contoh menstabilkan identitas. Berikutnya untuk memvalidasi tindakan. Contohnya untuk memvalidasi tindakan di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu memvalidasi tindakan. Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh untuk menanyakan keyakinan. Berikutnya untuk menstabilkan langkah yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang di antara segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas di sini tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Salah satu contohnya untuk dialognya, guru berkata misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh beberapa kalimat yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Ini biasanya langkah awal. Berikutnya langkah yang berikutnya yang kedua yaitu konsolidasi tindakan. Memvalidasi tindakan di sini tujuannya adalah membantu murid mengenali basic atau kebutuhan atau kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kebutuhan dasar manusia tadi ada berapa? Siapa masih ingat? Kebutuhan dasar manusia ada 5 di antaranya. 1. Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Yang terakhir penguasaan. Ya, betul sekali. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya kata-kata yang pada dasarnya dari setiap tindakan manusia itu pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan dasar tadi sudah disebutkan deh. Nah, contoh kalimat yang disampaikan guru saat memvalidasi tindakan diantaranya 1. Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian memvalidasi, jadi seolah-olah menekankan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Berikutnya apa yang
penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Contoh yang lain lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu contoh kalimat yang bisa digunakan dalam memvalidasi tindakan. Berikutnya untuk langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini bertujuan agar Anda melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimat yang disampaikan untuk menanyakan keyakinan misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh kalimat yang bisa kita sampaikan dalam menanyakan keyakinan. Nah, ini akan kita putarkan tentang praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nanti mohon kita bersama-sama mengidentifikasi langkah-langkah segitiga restitusi ya apa saja yang sudah saya lakukan di situ. Kemudian kalimatnya yang bagaimana? Misalnya untuk kata segitiga restitusi ada 3 langkah di situ. Ada yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua ada memvalidasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah di dalam video ini saya sudah melakukan segitiga restitusi dan ungkapan atau kalimat yang mana yang sudah tercantum atau terlaksana? Monggo silakan disimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas. Oke, bisa. Bagaimana kamu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira kamu tahu tidak kenapa itu panggil ke sini? Tidak tahu. Oke, baik. Setiap manusia itu pernah berbuat salah dan itu manusiawi. Pun demikian dengan kamu. Ibu hanya ingin berbicara bersama, membicarakan bersama. Semoga kamu, ibu harapkan kamu nanti jujur dan terbuka. Kenapa kamu terima masuk kelas dan kenapa belum selesai masalahnya? Baik, Bu. Ibu tidak menyalahkan kamu terlambat masuk kelas, belum selesai mengerjakan tugas. Tetapi setiap perbuatan pasti ada alasannya. Mengapa kamu terlambat masuk kelas dan belum selesai mengerjakan tugas? Bisa kamu ceritakan satu? Bu, sebelumnya saya minta maaf karena saya tadi tiba-tiba sakit perut, jadi agak lama di kamar mandi. Tugas saya juga belum selesai karena saya belum paham dengan materi perkalian tadi. Baiklah, jadi kamu berbuat, setiap manusia itu bisa berbuat salah ya, pasti ada alasannya orang melakukan itu. Dan ibu sekarang tidak memaksakan itu, tetapi ada satu hal yang kita lakukan dalam masuk ruangan dan bagaimana cara memperbaiki diri. Sehingga kamu dengan keyakinan kelas kita hari itu. Iya, Bu, saya lupa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan masuk ruangan tidak menutup pintu terlebih dahulu. Buat apa yang bisa saya lakukan Dan ibu untuk sekarang tidak itu? ya coba ada satu hal yang melupakan dalam kalau dalam pelajaran itu
kelas kita. Surat apa yang belum kamu lakukan? Menjawab disiplin dan mandiri. Nah, untuk merubah diri, coba buat rencana perubahan dengan membuat jadwal kegiatan dalam satu hari. Ibu ingin melihat rutinitasmu dalam satu hari saja. Nanti coba kamu buat jadwal kegiatan berdasarkan urutan waktu pada lembar kertas. Kemudian serahkan itu besok pagi. Ya, satu lagi, kalau kamu belum paham tentang materi pelajaran, sebaiknya kamu tanyakan pada guru. Bukankah ibu di setiap akhir pelajaran selalu berikan kamu kesempatan untuk bertanya? Baik Bu, saya akan kerjakan. Terima kasih atas semuanya dan saya berjanji tidak akan Itu tadi tentang satu praktek penggunaan sertifikat restitusi yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, mari kita identifikasi apakah di dalam praktek penyelesaian masalah tentang siswa kami di kelas seperti tadi sudah menerapkan segitiga restitusi. Adakah di situ menstabilkan identitas? Gimana kalimatnya tadi? Dan itu manusiawi ya. Pun demikian dengan kamunya itu adalah salah satu contoh dalam guru menyelesaikan satu permasalahan dengan menstabilkan identitas. Berikutnya yang kedua, apakah ada langkah kedua memvalidasi tindakan di situ? Memvalidasi tindakan ada tidak tadi? Pasti kamu punya alasan. Pasti kamu memiliki alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, itu adalah salah satu contoh memvalidasi tindakan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Adakah tadi langkah dalam praktek tadi dalam menyelesaikan masalah untuk siswa dengan guru tadi, guru melakukan menanyakan keyakinan pada siswa, keyakinan yang apa yang belum kamu lakukan, keyakinan mana yang sudah kamu langgar atau belum kamu lakukan. Itu adalah salah satu contoh dalam penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, di mana tindakan restitusi atau dengan segitiga restitusi ini akan mengubah anak untuk tidak down, untuk menimbulkan efek yang panjang, tidak hanya sebentar, tidak hanya jangka pendek, tapi akan memunculkan efek yang berkepanjangan atau berkelanjutan, di mana siswa akan menjadi sadar dengan sendirinya karena kontrol pada diri sendiri itu ada pada diri sendiri. Maka ini segitiga restitusi sangat penting kita ketahui agar kita bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa itu sendiri dan menjadi siswa yang lebih baik. Demikian itu tadi tentang segitiga restitusi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Waktu kami kembalikan pada bidang. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami selaku pemberi materi pada siang hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu, berkenan meluangkan waktu untuk
menjadi teman kami dalam penyampaian diskriminasi ini. Mengucapkan terima kasih, banyak kesalahan dan maaf. Salam bergerak dan bergerak. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.